Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak suku yang mendiami seluruh pulau di Nusantara. Dari hal inilah, Indonesia menjadi negara yang kaya akan tradisi dan budayanya. Mulai dari bahasa, kesenian, dan ragam kulinernya. Namun dari sekian banyaknya suku yang tinggal di Indonesia, hanya ada sebagian yang masih berpegang teguh pada tradisinya dan menolak segala pengaruh dari budaya luar. Inilah 5 suku di Indonesia, yang tidak terpengaruh budaya luar dan lebih memilih mengisolirkan diri di pedalaman hutan. Yang pertama ada suku Baduy Dalam. Suku Baduy merupakan bagian dari kelompok etnis Sunda yang tinggal di daerah Banten. Untuk saat ini, suku Baduy terbagi menjadi 2 kelompok, yakni suku Baduy Luar dan suku Baduy Dalam. Perbedaannya adalah, suku Baduy Luar sudah mau menerima sebagian pengaruh dari masyarakat pada umumnya, dan sudah menjalani kehidupan layaknya sebagai masyarakat pedesaan. Sedangkan suku Baduy Dalam, lebih mempertahankan tradisi leluhurnya dan memilih tertutup dari pengaruh budaya luar. Mereka memilih mengisolirkan diri dan tinggal di daerah pedalaman serta menyatu dengan alam. Mereka juga memilih menolak pengaruh dari teknologi, yang sudah menjadi hal umum di zaman modern ini. Kehidupan suku Baduy Dalam lebih memilih menjalani kehidupannya yang alami, dan bergantung pada alam. Baik untuk makanan, tempat tinggal, dan budayanya dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka juga melarang keras untuk tidak menggunakan alat teknologi, bagi mereka yang ingin berinteraksi langsung bersama mereka. Mereka juga tidak mau menggunakan fasilitas listrik, alat transportasi, dan berbagai alat modern demi mempertahankan budaya dan tradisinya. Suku yang kedua ada suku Asmat. Suku Asmat merupakan kelompok suku yang tinggal di daerah Papua. Suku ini termasuk salah satu suku di Indonesia yang lebih memilih mengisolirkan diri dari kehidupan modern. Kepercayaan mereka yang menganggap nenek moyangnya merupakan titisan dewa, membuat suku ini dianggap keramat dan memiliki budaya yang sangat tinggi. Suku Asmat menjadi suku yang paling dihormati di Papua hingga saat ini. Suku ini juga sangat terkenal di mancanegara. Hal ini karena kepiawaian mereka dalam membuat seni ukir yang berkualitas tinggi. Sebagai suku terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, suku Asmat memiliki tata cara adat dan budaya yang khas. Salah satu budayanya adalah tarian Tobe, yang merupakan tarian khas suku Asmat yang disebut juga tarian perang. Berikutnya ada suku Dayak. Suku Dayak merupakan suku yang tinggal di Pulau Kalimantan. Nama Dayak mengandung arti pedalaman. Maka dari itu, suku ini memilih hidup terisolir di pedalaman Kalimantan dan membatasi interaksi dengan dunia luar. Menurut cerita, nenek moyang suku Dayak berasal dari keturunan keluarga kerajaan Cina, yang melarikan diri akibat kalah dari peperangan. Dari sinilah bisa kita pahami mengapa para gadis Dayak memiliki kecantikan alami yang luar biasa. Ciri khas suku ini terletak dari budayanya. Salah satunya adalah tato yang mereka buat di tubuhnya secara permanen. Tato bagi mereka adalah suatu simbol yang mengandung arti dan cerita. Hingga saat ini, suku Dayak pedalaman masih memegang teguh budaya leluhur dan memilih tertutup dari pengaruh kemajuan zaman dan teknologi. Meski sebagian dari mereka sudah mulai ada yang mau berinteraksi lebih dengan dunia luar, tapi mereka tetap terikat aturan dan adat istiadat yang tak boleh dilanggar. Yang berikutnya ada suku Kajang. Suku Kajang merupakan suku yang tinggal di pedalaman Bulukumba, Sulawesi Selatan. Suku Kajang termasuk salah satu suku yang tidak mau terpengaruh kemajuan zaman. Mereka memilih bertahan pada tradisinya dan hidup dengan cara tradisional. Suku Kajang memiliki ciri khas dengan berpakaian warna hitam. Meskipun kehidupannya yang tergolong masih primitif, namun mereka sudah memiliki aturan-aturan hidup yang mengikat. Suku ini juga sangat terkenal dengan kesaktiannya, dan bahkan masuk dalam kelompok suku yang paling ditakuti di Indonesia. Yang berikutnya ada suku Anak Dalam. Suku Anak Dalam merupakan suku yang tinggal di pedalaman Sumatera, khususnya wilayah daerah Jambi. Suku ini juga termasuk salah satu suku yang memilih bertahan pada tradisinya dan tidak mau terpengaruh perkembangan zaman. Kehidupan suku Anak Dalam juga masih terbilang primitif dan jauh dari peradaban.
Namun untuk saat ini, suku anak dalam keberadaannya sudah mulai terancam. Ini akibat meningkatnya pembangunan perusahaan di kawasan hutan Sumatera. Akibat menyempitnya area hutan yang menjadi tempat kehidupannya, maka banyak dari anggota suku anak dalam yang kemudian harus meninggalkan tempat tinggalnya dan hidup menyebar. Itulah 5 suku di Indonesia yang masih bertahan dengan tradisinya dan menolak mengikuti perkembangan zaman. Sudah pantasnya kita wajib menghargai dan menghormati mereka, serta menjaga dan melindungi keberadaannya. Salam, cinta Indonesia.